Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Mira Sari, di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah mengenai akuntansi keuangan. Nah, apa sih akuntansi keuangan itu? Jika kalian ingin tahu lebih jelasnya, tonton video ini sampai akhir ya. Jangan di-skip. Akuntansi keuangan merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa laporan neraca, rugi laba, perubahan modal, dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor, atau investor, khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas. Adapun menurut salah satu para ahli, yaitu Kieso dan Wegen, akuntansi keuangan merupakan serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan baik internal ataupun eksternal perusahaan. Secara singkatnya, akuntansi keuangan ialah kegiatan mengolah data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan. Mengenai laporan keuangannya, terdapat laporan apa saja sih yang ada di dalam akuntansi keuangan itu? Yang pertama ada laporan neraca. Secara singkatnya, laporan neraca ialah laporan keuangan mengenai posisi, aktiva, utang, dan ekuitas atau modal. Untuk contoh laporannya, kalian bisa lihat seperti ini. Ini adalah contoh laporan neraca yang belum disesuaikan. Yang kedua, terdapat laporan laba rugi. Bagian dari laporan keuangan, suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Atau secara singkatnya, laporan laba rugi ini menjelaskan mengenai jumlah pendapatan atau penjualan dan jumlah beban sehingga menggambarkan laba atau ruginya suatu perusahaan. Bisa dilihat ya contohnya seperti ini. Selanjutnya ada perubahan modal. Secara singkatnya, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ialah perubahan modal atau laba ditahan pada suatu periode. Dapat dilihat ya contoh laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal ditambah dengan laba usaha dikurangi dengan prive, dan ini adalah hasil modal akhirnya. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Atau bisa kita sebut di mana arus kas ini menunjukkan aliran jumlah kas masuk dan kas keluar dalam aktivitas perusahaan. Nah, ini contoh dari laporan arus kas. Selain dari pengertian dan laporan keuangan, akuntansi keuangan ini memiliki fungsi dan tujuannya loh.
Fungsi akuntansi keuangan yang pertama yaitu mengetahui keuntungan dan kerugian. Untuk melakukan pemeriksaan yang terkait dengan keuntungan dan kerugian yang masuk ke perusahaan. Fungsi kedua sebagai bentuk laporan kepada perusahaan. 3. Monitor dan controlling. Akuntansi keuangan memiliki fungsi penting untuk memonitor dan mengawasi aneka kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Setiap transaksi di perusahaan harus dilakukan controlling guna menghilangkan potensi mendapatkan kerugian. Keempat, sebagai pengawasan. Kelima, pembuat anggaran. Keenam, penyusunan informasi yang akurat. Fungsi yang terakhir adalah untuk mempermudah proses evaluasi. Untuk tujuannya sendiri, akuntansi keuangan ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi aktiva dan pasiva. Yang ketiga, sebagai alat yang dapat digunakan perusahaan. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan finansial perusahaan. Lalu, apa pentingnya akuntansi keuangan ini pada bisnis? Pada bisnis apapun, akuntansi ini adalah inti untuk melakukan pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Tanpa adanya akuntansi keuangan, kita tidak bisa memantau perkembangan usaha kita. Kita tidak bisa mengetahui untung atau ruginya, tidak bisa membuat perencanaan bisnis yang matang berdasarkan data keuangan yang realistis. Maka dari itu, pentingnya akuntansi ialah untuk memudahkan kita dalam pengelolaan, pembukuan, dan proses akuntansi keuangan. Lain daripada fungsi dan tujuan, akuntansi keuangan memiliki standarisasi, yaitu laporan keuangan yang disajikan hendaknya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau bisa disebut dengan PSAK tentang petunjuk dan prosedur akuntansi yang berisi tentang peraturan, tentang standar pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, mengacu pada teori-teori penafsiran dan penalaran yang mendalam oleh suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Dan poin yang terakhir ialah ruang lingkup. Laporan akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan mengenai perusahaan secara keseluruhan, misalnya laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Nah, sekian materi yang saya dapat jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Karena semua itu nggak bayar alias gratis. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.